gempa bermagnitudo 6,7 mengguncang kota Palu, Sulawesi Tengah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan gempa bermagnitudo 6,7 mengguncang Palu, Sulawesi Tengah. Gempa terjadi sekitar jam setengah 11 waktu Indonesia Barat atau setengah 12 waktu Indonesia Tengah. Kuatnya guncangan gempa di Palu membuat warga panik keluar ruangan dan sejumlah bangunan rusak. Berdasarkan data BMKG, pusat gempa berada di kedalaman 10 km. Guncangan gempa dirasakan cukup kuat di kota Palu, Sigi, Donggala, hingga Tojo Una-Una. Kepanikan terlihat di jalan, rumah sakit, dan gerai makanan. Sejumlah bangunan mengalami kerusakan akibat getaran gempa. Gempa. Mas. Dari rekaman amatir warga, terlihat warga yang sedang berada di dalam auditorium panik dan berhamburan keluar ruangan. Diketahui warga tersebut merupakan orang tua dan siswa yang tengah mengikuti wisuda kelas 6 SD Islam Terpadu Al-Fahmi di gedung auditorium tersebut. Gempa berkekuatan magnitudo 6,7 itu juga mengakibatkan plafon auditorium roboh. Petugas terus melakukan pendataan tingkat kerusakan bangunan. Tidak ada akses jalan. Guncangan gempa memicu pergeseran struktur tanah yang cukup ekstrim. Akibatnya sepanjang jalan penghubung utama antara kota Palu dan Napu terbelah. Belahan tanah berukuran besar tampak memanjang dan memotong badan jalan. Akibatnya kondisi jalur menuju Napu saat ini benar-benar tidak dapat dilewati sama sekali. Putus. Pemirsa, BMKG memastikan gempa tektonik yang mengguncang wilayah Palu tidak berpotensi tsunami. BMKG juga menghimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang tak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ini adalah gempa tektonik yang aktivitasnya tadi didahului oleh gempa utama dan dilanjutkan oleh aktivitas gempa susulan. Kalau gempa suam itu gempanya kecil tapi terjadi terus menerus gitu ya. Tapi ini tadi kita tidak mendeteksi tadi ada gempa foreshocknya atau gempa pendahulunya, tapi tadi langsung kita deteksi ada aktivitas gempa besar langsung 6,7 dan kita ikuti ada beberapa gempa susulan sampai sudah ada aktivitas sekitar 20 gempa susulan sampai jam 12 siang ini. Gempa bumi ini kita pastikan tidak berpotensi tsunami dari hasil model kita, dan kita juga memantau beberapa stasiun pasang surut yang berada di sekitar wilayah sumber gempa. Yang pertama itu di wilayah Parigi kita tidak mendeteksi adanya kenaikan muka air laut. Di Poso itu juga tidak ada. Ini ada sedikit di Pantoloan, Pelabuhan Pantoloan itu ada sedikit kenaikan sekitar 7,5 cm ya, jadi sangat kecil sekali. Jadi kita pastikan bahwa ini bukan gelombang yang berbahaya. Jadi diharap masyarakat tetap tenang, tidak terpengaruh dengan isu-isu apabila gempa ini menimbulkan tsunami. Berita lainnya, pemirsa, seorang pedagang lansia menangis usai jualan mentimunnya disita Satpol PP dalam penertiban di Pasar Aur Kuning, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kejadian ini viral di media sosial hingga memicu simpati. Nenek Upia hanya bisa menangis terseduh dan pasrah melihat dagangan berupa 13 bungkus mentimun diangkut paksa petugas Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Bukit Tinggi di Pasar Aur Kuning. Mentimun yang dibawa Nenek Upia ini diamankan saat petugas menertibkan pedagang yang berjualan di bawah flyover terminal bus Simpang Aur. Peristiwa ini kemudian memicu gelombang simpati dari masyarakat. Sejumlah perantau asal Sumatera Barat di Malaysia dan Kota Padang menitipkan bantuan uang pada Nenek Upia melalui pengunggah video. Sebelumnya, Satpol PP merazia pedagang kaki lima yang berjualan di bawah flyover terminal bus Simpang Aur. Saat kejadian, Nenek Upia tengah duduk dan hendak makan lontong ketika petugas datang melakukan razia.
Gua makan lontong. Kamu ke lontong yang kayak Makan lontong. oh Gua pepe. Ini apa namanya kan? no Tapi lo tidak tahu depan orang lo awak macam makia wan sekolah. no Macam makia wan sekolah tidak ada kok adiri ini kok kerja. Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukit Tinggi menyatakan, petugas tidak mengetahui barang tersebut milik Nek Upiah karena pemiliknya tidak berada di dekat dagangan. Satpol PP mengimbau masyarakat agar menyikapi persoalan ini secara bijak serta memahami penertiban dilakukan dalam rangka penegakan peraturan daerah. Karena banyak barang juga yang kita amankan pada waktu itu tidak mungkin kita turunkan di tempat, sehingga kita usahakan supaya cepat membantu Neupiah itu. Neupiah itu kita naikkan ke Dalmas supaya ikut dengan rombongan langsung ngurus di kantor gitu untuk pendataan. Ternyata Neupiah itu pertama sudah naik, kemudian minta turun lagi dan nangis-nangis seperti itu. Penertiban sudah didahului dengan sosialisasi agar pedagang tidak berjualan di badan jalan, lorong, dan di bawah flyover. Neupiah dikenal warga sebagai pedagang kecil yang berkeliling menjual dagangan di Pasar Aur Kuning, Pasar Bawah hingga Pasar Baso di Kabupaten Agam. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bangunan di atas trotoar di kawasan Jalan Ambon, Kota Bandung, Jawa Barat mendadak viral di media sosial. Bangunan di atas saluran air yang juga dijadikan garasi pribadi tersebut akhirnya dibongkar petugas Satpol PP. Bangunan di atas trotoar yang diduga dijadikan garasi pribadi di kawasan Jalan Ambon, Kota Bandung ini viral di media sosial dan memicu sorotan publik. Sebagai langkah tegas, Pemkot Bandung langsung menerjunkan sejumlah petugas Satpol PP untuk membongkar bangunan permanen tersebut. Pengen tahu gitu ya. Trotoar ini dibangun itu Agustus tahun lalu. Ini dibangun ini saya kira zaman Covid. Meski sempat mendapat pembelaan dari pemilik bangunan, namun petugas tetap meratakan bangunan tersebut. Pengurus RW setempat membantah bangunan itu sebagai garasi pribadi. Menurutnya, bangunan itu dibuat hasil swadaya warga untuk menyimpan kendaraan pengangkut sampah atau triseda milik lingkungan dan sudah mendapatkan izin dari pihak kelurahan hingga kecamatan setempat. Saya juga minta maaf sekali. Itu memang kesalahan saya. Ya toh, saya salah, betul. Tapi saya minta maaf dengan itu. Tujuan saya tidak ada saya memanfaatkan bagaimana, tidak. Saya hanya ingin pelayanan. Arahan langsung dari Pak Kasat maupun Pak Kasat mendapatkan dari Pak Wali Kota. Jadi kita melakukan pembongkaran. Tadinya kita melakukan sudah, sekarang pihak RW bongkar sendiri lah. Tapi ternyata kan juga minta waktu dan seterusnya. Kami juga tidak diberi banyak waktu begitu ya, sehingga sekarang kami lakukan pembongkaran paksa. Langkah ini diharapkan menjadi solusi agar fasilitas penunjang kebersihan tetap dapat digunakan tanpa melanggar ketentuan pemanfaatan ruang publik. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Pemirsa, forum diskusi publik yang digelar di UGM dihadiri Kepala BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala BP Taskin Budiman Sujamiko diwarnai ketegangan. Situasi memanas setelah sejumlah mahasiswa tiba-tiba merangsek naik ke atas panggung. Lah kamu masuk, ya udah nggak usah. Suasana diskusi di Atrium Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Universitas Gadjah Mada memanas. Acara itu dihadiri oleh 3 anggota Kabinet Merah Putih, yakni Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala BP Taskin Budiman Sujatmiko. Dalam diskusi itu, sejumlah mahasiswa menyampaikan kritik terkait isu pertanahan, dugaan penggusuran, kenaikan harga BBM non-subsidi, hingga sejumlah permasalahan yang terjadi di tanah air. Namun di tengah forum yang sudah berjalan sekitar 30-40 menit, tiba-tiba suasana memanas dan tidak kondusif, sehingga acara pun dibubarkan. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memberikan klarifikasi terkait insiden yang terjadi dalam diskusi tersebut. Menurutnya, sejak awal ia dan para narasumber membuka ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk bertanya maupun mengkritik kebijakan pemerintah. Saya, Pak Nusron dan Pak Budiman ya, hari ini kan kita
mencoba untuk bisa berdialog dengan semua pihak, khususnya pihak kampus, dan kami datang ke UGM ya, dan sudah direncanakan lama. Kemudian juga kita sudah izin dengan pihak UGM-nya, pihak berwenangnya, dan ini bukan event yang pertama. Kemudian ya kita jelaskan, intinya adalah kami bertiga hadir untuk secara demokratis kita berdiskusi, ditanya apa aja nggak ada masalah. Kita ditanya apa aja nggak ada masalah, dihadiri kayak apa aja kita oke, nggak ada masalah. Jadi kita udah jalan, bagus, kemudian ya ada diskusi di situ gitu. Nah kemudian ada sekelompok orang kemudian mengganggu dan tidak menginginkan adanya dialog itu. Para narasumber juga menyampaikan permohonan maaf kepada mahasiswa yang hadir dengan niat berdiskusi namun tidak dapat mengikuti forum secara optimal akibat situasi yang terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada periode 2025, Tio Ardianto, menjadi sorotan karena menemukan alat pelacak di mobilnya. Ini ya? Ya, betul. Wah. Teman-teman sekalian, bisa dilihat ini adalah alat pelacak yang namanya PBX Finder. Saya tahu ini karena muncul di notifikasi ponsel saya. Kemudian tadi kita cari dan kita temukan alat pelacak ini ada di bawah kendaraan. Video yang diunggah mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada periode 2025, Tio Ardianto, viral di media sosial. Dalam video ini, Tio memperlihatkan terdapat benda hitam yang menempel pada rangka bawah kendaraannya yang diketahui PBX Finder. Tio mencari alat tersebut usai muncul notifikasi bahwa ada PBX Finder yang bergerak bersamanya. Diketahui PBX Finder ialah GPS mobil untuk rental mobil yang berfungsi memantau lokasi real time guna mencegah pencurian dan terkait aturan batas wilayah. PBX Finder merupakan perangkat wireless dengan ukuran kecil dan terkoneksi dengan Bluetooth ponsel. PBX Finder merupakan kategori GPS portable, memiliki kartu GSM dan mampu melacak dalam jarak ribuan kilometer dengan deviasi atau ketidakakuratan jarak kurang lebih 5 hingga 20 meter. Alat ini dapat mengirimkan sinyal GPS selama terhubung dengan jaringan seluler atau satelit dan memiliki kekuatan baterai hingga 30 hari. Namun, Tio tidak mengetahui siapa yang memasang alat pelacak ini. Meskipun terdeteksi oleh Bluetooth, tetapi Tio cukup kesulitan menemukan alat ini. Tio menduga pemasangan alat pelacak ini usai dirinya vokal menyuarakan kritik dan memimpin aksi demonstrasi bertajuk Gejayan Memanggil di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Ricuh unjuk rasa terjadi di Jenewa, Swiss. Pengunjuk rasa yang menentang penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi G7 merusak gedung hingga membakar mobil. Unjuk rasa di Jenewa, Swiss menentang penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi G7 diwarnai kericuhan. Sejumlah pengunjuk rasa membakar sebuah mobil dan merusak gedung milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa sehingga memicu bentrokan dengan aparat kepolisian. Sekitar 20.000 orang turun ke jalan menyampaikan protes menjelang KTT G7 yang akan berlangsung di Prancis, wilayah yang berada di dekat perbatasan Swiss. Unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai dan kondusif berubah ketika sekelompok demonstran mulai bertindak anarkis dengan membakar mobil dan merusak gedung PBB di Jenewa. Polisi kemudian merespons dengan menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Unjuk rasa ini menyuarakan penolakan terhadap kapitalisme, globalisasi, ketimpangan ekonomi hingga isu perubahan iklim. Pengunjuk rasa menilai G7 sebagai simbol konsentrasi kekuasaan politik dan ekonomi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. KTT G7 dijadwalkan berlangsung selama 3 hari mulai dari Senin hingga Rabu di Avion-le-Bon, kota yang terletak di tepi danau Jenewa. Pertemuan itu akan dihadiri para pemimpin dari Prancis, Inggris, Kanada, Jerman, Italia, Jepang, dan Amerika Serikat serta perwakilan Uni Eropa.
Sejumlah isu geopolitik diperkirakan mendominasi pembahasan dalam pertemuan itu, termasuk konflik di Timur Tengah dan perang di Ukraina. Para pemimpin negara anggota G7 juga diperkirakan berupaya menghindari ketegangan diplomatik dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump setelah ia mengumumkan kesepakatan sementara yang disebut bertujuan mengakhiri perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Menjelang pelaksanaan KTT, aparat keamanan meningkatkan pengamanan di Jenewa. Sejumlah toko dan bisnis memilih untuk tutup sementara, sedangkan ratusan polisi anti huru-hara disiagakan di berbagai titik kota untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya aksi kekerasan susulan. Serangan udara Israel menghantam apartemen di Beirut, Lebanon. 3 orang tewas dan belasan lainnya luka-luka akibat serangan tersebut. Apartemen mengalami kerusakan akibat serangan udara Israel di daerah Goy Peirik, pinggiran selatan Beirut. 3 orang tewas dan 15 orang lain luka-luka. Militer Israel berdalih menargetkan pusat komando Hizbullah di Beirut. Sementara itu, pemukim ilegal Israel sengaja membakar masjid, rumah, dan kendaraan warga Palestina di kawasan tepi barat. Aksi pembakaran memicu kepanikan warga dan berusaha memadamkan kebakaran masjid. Selain masjid, pemukim ilegal juga membakar kendaraan warga di jalanan. 1 mobil dibakar saat mengemudi dan penumpangnya berada di mobil.